Satu doa dari Rasul Yohanes adalah supaya kamu baik-baik saja di dalam segala sesuatu, supaya roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita baik-baik saja. Bagaimana bisa baik kalau kita tidak memeliharanya dengan benar? Ya, karenanya ketika doa itu disampaikan oleh Rasul Yohanes, dia ingin supaya umat Allah pada waktu itu dan kita sekarang memelihara hidup kita, menjaga kehidupan roh kita. Bahaya di zaman lampau yang disampaikan oleh Rasul Yohanes adalah maraknya ajaran sesat, antikristus yang telah menyebar ke banyak tempat. Jadi kalau orang bicara tentang antikristus, bukan saja sekarang dan akhir zaman atau nanti, tapi sejak dahulu kala, setiap orang yang menentang bahwa Yesus Kristus adalah Allah dalam rupa manusia adalah sebuah semangat dari perlawanan kepada Kristus, dan itulah antikristus. Jadi kita harus menjaga hidup kita, roh kita, jiwa kita dengan ajaran yang sehat, memelihara hubungan dan persekutuan kita dengan Tuhan di tengah berita-berita, situasi yang ada sekitar kita yang belum tentu semakin baik. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah gambar besar dalam kehidupan orang Kristen. Berkumpul dan menyebar itu sebuah keniscayaan, sebuah perjalanan yang tidak boleh dipisahkan. Memenggalnya menjadi satu saja akan membuat tidak seimbang atau pincang. Jadi maksudnya adalah jadilah gereja yang berkumpul, bersekutu, tetapi yang juga mau menyebar. Dalam arti apa? Mari kita melihatnya. Kalau kita membandingkan ini gereja yang memanggil orang datang ke dalam saja, berkumpul. Tetapi gereja juga harus menjadi gereja yang mengutus orang percaya keluar. Keluar kemana? Apakah harus ke tempat yang jauh? Kita keluar seperti di dalam Kisah Rasul pasal 1. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan kemudian ke ujung-ujung bumi. Yerusalem kita bicara tentang lingkungan sehari-hari kita. Yudea adalah wilayah setelah sehari-hari kita. Samaria adalah orang yang di belakang kita mungkin. Orang yang dianggap seperti Israel memperlakukan orang Samaria di zaman itu. Warga atau umat pilihan yang tidak murni. Mereka terabaikan, mereka dilupakan. Samaria adalah komunitas yang termarginalkan, terpinggirkan, yang gereja atau orang Kristen tidak memandangnya sebagai jiwa yang setara dengan dirinya sendiri, karena ditebus dengan darah yang sama, hanya karena hal-hal silsilah, hanya karena hal-hal yang sifatnya latar belakang secara sosial kemasyarakatan. Ujung-ujung bumi bicara tentang orang-orang yang jauh. Bisa saja orang pergi ke tempat-tempat yang jauh, meninggalkan negerinya, leluhurnya. Dan itulah yang membuat kita bisa menerima kabar baik dari orang-orang yang datang dari benua yang lain, dari kebiasaan dan budaya yang lain. Mereka harus pergi demi memberitakan kabar baik yang pada akhirnya sampai ke telinga kita. Jadi ini sebuah perjalanan yang seharusnya dilakukan. Gereja yang berkumpul, bersekutu, menyembah Tuhan, menerima ajaran dan menjadi kuat, didewasakan. Tapi kemudian juga dia mau pergi untuk menjangkau orang di sekitarnya. Jadi kalau Anda memenggalnya, hanya berkata, ayo datang kemari, datang semua kemari, tetapi tidak pernah memperlengkapi atau mendorong mereka untuk pergi menjangkau ketiganya, maka itu gereja yang pincang. Saya ingin supaya kita semua menjadi gereja yang sehat, roh, jiwa, dan tubuh, dan juga dalam segala hal, termasuk juga dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat ada 4 model gereja dan hanya mengambil 2 saja, model gereja Yerusalem. Kenapa? Ini menjadi sebuah contoh karena ada hal yang perlu kita lihat. Ini gereja yang luar biasa, punya karakteristik yang unggul dibanding yang lain. Tapi masalahnya tidak ada penjangkauan keluar. Keluar dalam arti apa? Mereka hanya seputar di Yerusalem saja, untuk kalangan tertentu saja. Mari kita melihatnya
punya keunggulan memang. Inilah jemaat yang dilahirkan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, mengawali sebuah periode baru. Gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi berarti dibimbing, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Dan mereka adalah orang-orang yang hari itu berdoa, menantikan berhari-hari sampai pencurahan Roh Kudus dicurahkan atas mereka. 120 murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian hari itu kita tahu Rasul Petrus kemudian dengan berani menjadi pribadi yang baru, yang berbeda, memberitakan Injil di tengah olokan dan cemoohan atau juga kebingungan. Ingatlah Yerusalem pada waktu itu dipenuhi dengan orang-orang yang datang dari segala tempat. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tersebar di zaman sebelumnya, atau orang-orang non-Yahudi yang menjadi percaya kepada Allahnya Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga kita tahu bahwa dari Yerusalemlah pemberitaan firman, pengutusan dimulai. Jadi ini disebut basis dari kekristenan, pusat dari kekristenan. Sidang sinode raya yang pertama dalam gereja mula-mula ada di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 15. Dan ada rasul-rasul yang hebat, yang cakap, yang mengajar, yang meletakkan fondasi. Meskipun mereka tidak memiliki perjanjian baru, mereka belum memiliki Injil Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Mereka memiliki 5 kitab Musa. Mereka memiliki Mazmur. Mereka memiliki ajaran dan kitab sejarah nabi-nabi. Saudara bisa melihat bahwa kekuatan gereja awal ini dibangun di atas firman Allah. Dan bagi kita, itu hanya setengah. Mereka hanya memiliki perjanjian lama. Dalam susunan Alkitab kita, apa yang mereka jadikan dasar yang kuat dari pengajaran rasul-rasul adalah perjanjian lama. Jadi kalau ada orang berkata perjanjian lama sudah lewat, apanya yang lewat? Sistem upacaranya yang telah digenapi oleh Yesus. Tapi banyak hukum-hukum positif, kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip yang masih berlaku di zaman Rasul sampai hari ini. Sehingga pengakuan iman gereja Betel berkata, aku percaya bahwa, itu nomor satunya, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Ketika dikatakan firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, maka semua tulisan itu berguna. Tulisan itu mendatangkan manfaat, mengubah perilaku, mendidik kita dalam kebenaran. Itulah guna dari firman Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus pernah katakan kepada anak rohaninya Timotius. Jadi pengajaran para rasul ini dibangun di atas dasar yang bagi orang Kristen sekarang sebagian tidak suka membacanya. Apakah Anda masih membaca perjanjian lama? Beberapa hal telah digenapi oleh Yesus, tapi tidak berarti bahwa perjanjian lama harus diabaikan. Di perjanjian lama lah kita menemukan kebenaran bahwa Allah itu adalah satu pribadi, pencipta langit dan bumi. Allah lah yang telah menjadikan sebuah perjalanan yang panjang sejak manusia jatuh di dalam dosa, demi supaya manusia bisa diselamatkan dan ditebus menjadi miliknya kembali. Jadi semua dimulai atau didasarkan dari peristiwa-peristiwa yang dicatat, ditulis di dalam perjanjian lama. Saya mendorong kita semua untuk mencintai firman Tuhan, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Gereja Yerusalem menjadi kuat, menjadi basis dari kekristenan karena mendasarkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mengalami pengalaman Pentakosta. Tidak ada yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pentakosta tidak berjilid-jilid. Pentakosta satu kali dicurahkan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Sampai hari ini Anda tidak boleh memenggalnya. Itu sebuah pemenggalan yang sungguh sangat tidak sesuai dengan Alkitab. Sampai hari ini kita masih ada dalam suasana Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hari raya penuaian jiwa. Karena nanti baru ditutup dengan hari raya Pondok Daun. Baru akan ditutup dengan hari raya berikutnya.
7 hari raya di dalam kitab Imamat digenapi, dan kita sedang ada dalam masa kasih karunia. Orang-orang diselamatkan karena anugerah ketika dia percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit menebus dosanya. Inilah masa kasih karunia, dan kita masih hidup sampai hari ini dalam masa hari raya Pentakosta. Dalam perumpamaan penuaian, inilah masa panen jiwa, dimulai dari sejak Kisah Rasul pasal 2 dan belum ditutup, sehingga kita tidak boleh mengikuti pemahaman di penggal-penggal. Ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada gelombang-gelombang ketika Tuhan membangkitkannya, tapi kita tidak berarti membenarkan penggalan-penggalannya. Maksudnya ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai hari ini kita masih ada dalam suasana hari raya Pentakosta. Kalau dia selesai, dia akan memasuki hari raya yang berikutnya, hari raya Pondok Daun. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, tapi bukan sekedar sebuah pameran berbahasa lidah yang membingungkan orang di zaman itu. Tapi kemudian Rasul Petrus mengkhotbahkan kebenaran firman Allah yang membuat ribuan orang tertemplak hatinya, dan mereka bertobat, memberi diri mereka dibaptis. Hari itu tuaian jiwa, 120 murid ditambah 3.000. Tapi kemudian besoknya menjadi 5.000, menjadi beribu-ribu orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini sebuah keunggulan yang luar biasa di jemaat Yerusalem. Mereka memiliki persekutuan yang aktif. Kita membaca pasal yang keempat. Mereka bersekutu dari rumah ke rumah, memecahkan roti. Mereka membagi harta mereka untuk menolong orang yang berkekurangan. Mereka belum punya sebuah kemajelisan yang teratur untuk pelayanan-pelayanan sosial, sehingga kemudian dibentuklah sebuah pelayanan yang disebut diakonia, diakonos. Orang-orang yang terpilih untuk menjadi seorang diaken, dia memiliki kualifikasi penuh iman, penuh Roh Kudus, punya nama baik di dalam dan di luar. Jadi ini sebuah kualifikasi rohani yang luar biasa. Tugasnya membagi berkat supaya tertolonglah orang-orang yang membutuhkannya, makan, minum, dan seterusnya. Jadi ini sebuah kehidupan yang bagus. Tapi saya ingin berkata bahwa ini hanya di dalam saja. Ini hanya bicara tentang orang-orang yang ada di dalam saja. Ini hebat, indah, dibangun di atas dasar yang kuat. Tapi paradigmanya masih terkungkung dengan pemahaman keselamatan hanya bagi orang Yahudi. Kalau kita tarik dalam hidup sekarang, sebagian orang berkata Yesus Kristus itu mati hanya untuk kita orang Kristen saja. Sehingga di luar kelompok orang Kristen dari semua denominasi gereja. Yang lebih celaka lagi, ada orang memandang gereja hanya organisasinya saja. Kalau dia berorganisasi di gereja A, maka dia menganggap gereja A lah gereja yang terbaik. Gereja B, C, dan seterusnya tidak dipandangnya. Ini sebuah hal yang beberapa waktu yang lalu saya bilang, satu fanatisme yang sempit dan dangkal yang seringkali dikondisikan oleh orang-orang yang memimpin gereja itu. Sehingga mereka berkata, dia dan kita beda. Kami dan kamu tidak sama. Sama-sama Kristen. Sama-sama ditebus dengan darah Yesus. Sama-sama berdiri di atas firman Allah. Tapi cara yang berbeda membuat kita merasa kamu dan saya berbeda. Cara kami menyembah berbeda dengan kamu. Di sini dipenuhi dengan Roh Kudus. Tempat kamu mungkin tidak ada. Kenapa kita mengoyak-ngoyak tubuh Kristus? Hanya berbeda cara. Itu satu hal yang salah. Kita merusak tubuh Kristus dengan pemahaman yang sempit. Yesus mati untuk semua orang percaya. Yesus mati untuk semua jiwa. Dan orang yang mau percaya kepadanya menjadi keluarganya. Kita harus mengasihi orang-orang di luar dinding gereja kita, di luar denominasi gereja kita, yang bahkan mungkin di luar aliran kita. Karena mereka juga dikasihi oleh Tuhan.
Jangan sekali-kali menanamkan dalam pikiran hanya gereja kami, gereja denominasi ini, dan seterusnya yang benar dan yang baik. Paham Bapak Ibu? Bahwa ada orang yang tidak bertumbuh, yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak berbuah, itu persoalan yang lain. Tapi itu tidak membuat kita berkata hanya kami yang benar. Tapi kita bisa mengasihi orang-orang yang juga berbeda denominasi, berbeda cara ibadahnya, berbeda gayanya, liturginya. Ketika kita masuk bersama dengan orang-orang seperti itu, selama mereka menyembah Yesus adalah Tuhan, selama mereka berdiri di atas firman Allah, selama mereka mengasihi Tuhan dan mengagungkan Dia, maka kita bisa berkata, kami dan engkau adalah saudara di dalam Kristus. Amin. Halo? Ya. Bahkan jika kita melihat ada orang-orang di luar kandang, orang-orang yang tidak tergembalakan di dalam denominasi gereja, dalam komunitas yang tidak muncul di permukaan, kita juga bisa berkata, untuk mereka juga Kristus telah mati di kayu salib. Mereka juga adalah jiwa-jiwa domba-domba gembalaan Tuhan. Orang seperti ini tidak akan muncul. Orang-orang seperti ini seperti domba-domba Allah di luar kandang. Di luar kandang kita, tapi mereka ada kandangnya sendiri. Mereka tidak akan memiliki identitas seperti kita secara formal, tapi mereka percaya kepada Yesus, Al-Masih penyelamat mereka. Maka kita juga harus mengasihi mereka dan menjadikan mereka juga bagian yang sama sebagai keluarga Allah. Sehingga kita tidak dijadikan dangkal dan sempit hanya karena identitas formal saja. Ini kelemahan dari gereja Yerusalem. Mereka hebat dalam segala hal, tapi punya konsep hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi berbeda dengan gereja model Antioquia. Ini gereja yang punya komitmen bertumbuh ke dalam pasti, dan juga mau menjangkau keluar. Keluar mana? Keluar komunitasnya, keluar dari kelompoknya. Tapi karakteristik gereja Antioquia sangat berbeda. Dilahirkan, didirikan, dilayani oleh pemimpin, salah satunya dari Barnabas, yang kita bisa baca di dalam Injil Kisah Rasul pasal yang ke-5. Barnabas seorang anak penghiburan. Ya. Mereka bergerak dalam kuasa Roh Kudus yang sama, yang menuntun, yang mengurapi para rasul dan gereja-gereja di Yerusalem, sehingga ada mujizat dan tanda heran. Bukan dipakai untuk ke dalam, tapi untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka berada di luar dari comfort zone. Comfort zone ini zona kenyamanan. Kalau di dalam gereja Yerusalem mereka terus bersekutu, mereka hanya saling memberkati, mereka menggalang dana untuk intern saja. Tapi ini adalah orang yang mau keluar, bahkan merelakan mengutus pemimpin-pemimpin mereka. Mereka bertumbuh ke dalam dan keluar, mereka menjangkau bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa dalam teks Alkitab adalah etnos, etne, suku-suku bangsa, sama. Mereka berkumpul untuk menerima keselamatan, diajar, dididik, diperlengkapi, dan mereka pergi keluar. Gereja yang benar, gereja yang baik, gereja yang sehat dalam segala sesuatunya adalah mereka yang setia, yang bertumbuh di dalam, dan bukti pertumbuhannya harus dibawa keluar di dunia sehari-hari. Orang bilang ada jago kandang. Apa maksud jago kandang? Orang yang hanya hebat di dalam, begitu keluar dia gak berani buat apa-apa. Bahkan kalau dia doa makan pun dia mungkin jatuhkan tisu
Ada tisu jatuh diambil. Tuhan terima kasih buat makanan di atas meja. Seumpama begitu. Kenapa malu untuk tunduk dan berkata terima kasih Tuhan? Tentu Anda nggak perlu berkata terima kasih Tuhan kayak Farisi. Tapi Anda tunduk kepala ketika Anda makan. Anda tidak perlu pakai kalung salib yang besar. Tapi biarlah orang melihat bahwa Anda adalah seorang murid Kristus. Anda tidak perlu pasang stiker yang besar di belakang mobilmu, Yesus mengasihimu, tapi suka nyerempet mobil orang. Gak mau tertib, parkir mau sodok-sodok aja. Kadang di gereja juga begitu kan. Disuruh parkir yang rapi, maunya di sini aja. Kalau kita pasang yang besar, Yesus mengasihimu, tapi kita gak mau diatur, kita tidak taat ketika kita keluar, itu justru mempermalukan Tuhan. Ya kan? Berapa tahun yang lampau banyak orang pasang stiker di mobilnya, tapi kalau dia tidak jadi contoh justru memalukan. Buka jendela, buang sampah keluar, buang tisu keluar. Halo? Nah saudara, hal-hal seperti itu tidak mencerminkan kehidupan seorang yang mengasihi Tuhan. Dia hanya hebat di dalam, tapi di luar orang tidak bisa melihat. Di dunia kerja, datang telat pulang cepat. Apakah itu sebuah kebanggaan? Banyak orang mengakali cara bagaimana bisa tetap terlihat absen, ada, tapi tidak hadir. Dulu tidak dikenal work from home, bekerja dari rumah. Dulu orang bekerja harus hadir, absen, pakai sidik jari, pakai tanda tangan. Tapi banyak orang mengakalinya, titip absen. Gaji penuh, tapi tidak kerja. Bagaimana jika dia seorang Kristen yang menyembah Tuhan di gereja, yang melayani Tuhan di gereja, tetapi di dunia kerja orang tahu seperti apa dia bekerja, seperti apa dia sebagai seorang karyawan dan seterusnya. Itu sebuah kepincangan. Jadi gereja yang berkumpul harus menjadi gereja yang juga tersebar ya. Karena kita berada di dunia, kita wajib menggarami dunia sekitar kita. Waktu Tuhan berkata kamu adalah garam dunia. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 13 dan seterusnya. Saya baca sampai ayat 16, meskipun di situ tidak sampai ayat 16. Mari kita buka Alkitab. Saudara bilang dari tadi gak bayar baca-baca Alkitab nih pendeta. Matius pasal 5 ayat 13, saya baca sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu semacam wadah. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita baca sama-sama ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji engkau. Enggak ya? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biasanya kita ingin supaya mereka melihat perbuatan saya yang baik dan mereka memuji saya. Karena mereka tidak memuji saya berhenti berbuat baik. Tapi itu bukan anak Tuhan. Dia bukan seorang Kristen yang sejati. Tapi jika kita diminta untuk menjadi garam dan terang yang mengasini, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Anda pernah membaca dalam bahasa Latin Soli Deo Sola Gratia.
kita seringkali lupa bahwa bukan gracia ya, soli Deo gloria, ya, gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita seringkali berpikir bahwa kitalah yang pantas untuk menerima pujian, hormat, terima kasih setelah kita melakukan sesuatu. Ini menjadi motif orang untuk melakukan yang baik, untuk berkorban, untuk berkontribusi dalam segala hal. Tapi Tuhan ajari kita seperti garam. Setelah dia berfungsi, dia tidak kelihatan. Betul ya? Anda masih bisa cari garam lagi dalam kuah sop? Nggak ada, hilang, lenyap. Tapi pengaruhnya bisa dirasa. Sekedar mengingatkan, tidak boleh memasak garam katanya ya. Kalau Anda bikin masakan, kasih garam terakhir. Karena dipanaskan berulang-ulang tidak baik. Kadang kita beli sop itu sup ya harusnya, sop. Entahlah Anda panggil sop atau sup, maksudnya yang berkuah banyak itu. Ketika Anda makan kemudian kok asin sekali, karena ada dipanasi berkali-kali. Atau kuah bakso, dan itu tidak baik. Salah satu pengentalan darah karena kandungan garam yang tidak terlalu tinggi, terlalu banyak. Jadi kalau kita saling mengasini di gereja, darah tinggi semua kita. Saya garam, kamu garam, kita saling mengasini. Bertahun-tahun kita saling mengasini. Kita darah tinggi semua. Tapi kita bawa terang kita, garam kita keluar. Itu cuma jok saja, ya kan? Karena kita sudah di dalam terus, nggak keluar, bentrok, ribut. Banyak gereja, komunitas yang tidak pernah melakukan hal-hal yang keluar, yang tidak diajari keluar, semua untuk di dalam saja. Akhirnya mereka cakar-cakaran. Ingin posisi yang tinggi, ingin kedudukan yang tinggi, ingin kehormatan tertentu. Itu sebuah hal yang salah. Kita harus menjadi garam di dalam dan di luar. Kalau suami istri cakar-cakaran padahal Kristen semua, saudara bisa bayangkan, dia harus jadi berkat. Minggu kemarin ya, kalau ada suami istri tengkar di lantai 3 di sebuah tempat, orang di seberang jalan, RT-nya di seberang jalan mendengar karena teriakan dan keributan itu di malam hari. Semua orang mendengar. Apakah itu terang? Kenapa harus ngomong keras jika orangnya ada di depan saudara? Kenapa harus berteriak ketika harus marah, ketika marah? Anda bisa tidak harus menjadi sangat emosional dan histeris, ya kan? Bayangkan kalau marah adalah harus diekspresikan dengan mata yang melotot. Jebol matamu, ya kan? Walaupun mata juga bisa memberikan sebuah pesan, tapi gak perlu sampai keluar bola matamu. Anda gak perlu teriak sampai putus karena kemarahan. Salah satu hal yang merusak rumah tangga dan hubungan adalah komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk bukan berarti tidak ngomong, tapi penyampaiannya tidak jelas. Komunikasi yang baik adalah bukan hanya bicara, tapi memastikan apa yang disampaikan dimengerti. Jadi kalau Anda sambil merepet pergi sana pergi sini, marah sini marah sini, orang nggak nangkep apa maksudnya. Kalau orang nggak melakukannya, jangan salahkan dia, karena Anda tidak jelas. Merepet terus dari pagi sampai sore. Ditanya kenapa? Nggak ada apa-apa, aku cuma nggak seneng aja. Apa? Ceritain supaya bisa dibahas, supaya bisa diselesaikan, ya kan? Betul nggak? Halo? Bagaimana kita bisa jadi garam
di lingkungan kalau orang tua tidak mau bangun komunikasi yang benar, dan seterusnya. Saudara lihat, tidak sedikit orang beranggapan gereja adalah cuma program dan bangunan. Tapi dia cuma sebelah, dia pincang. Jika gereja hanya tentang bangunan dan program rutin agamawi, dia akan jadi pincang. Karena gereja hanya gereja yang berkumpul saja. Separuhnya kosong. Hanya ke dalam saja. Bersyukur kita punya tempat ibadah yang baik. Tapi gereja ini tidak dibangun hanya untuk Anda berkumpul di sini dan kemudian tidak diutus keluar, tidak diperlengkapi. Yang penting sudah ke gereja, yang penting sudah kebaktian. Tapi bagaimana hidupmu di luar, itu urusanmu sendiri. Tapi gereja harus bertanggung jawab mendidik jemaatnya. Kalau Anda tidak bosan mendengar pesan seperti ini, saya ingin akan terus menyampaikannya. Sebagai gembala, saya tidak ingin hanya Anda hanya duduk ke gereja, mendengar, duduk manis, setor wajah, kasih persembahan. Tidak cukup. Anda harus melakukan firman Tuhan. Karena itu cuma separuh. Itu cuma sebelah. Itu hanya gereja yang berkumpul. Gereja yang berkumpul haruslah gereja yang juga berorientasi kepada orang lain. Gereja yang berkumpul harus menjadi gereja yang tersebar atau yang menyebar. Yesus mati dan membayar harga yang sangat mahal demi jiwa-jiwa. Jiwa saya, jiwa saudara. Gedung gereja perlu sebagai sarana. Fasilitas gereja perlu. Sound system perlu. Karena kalau yang ngomong tidak terdengar, untuk apa? Tapi di luar itu semua, di atas itu semua, prioritasnya adalah jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa yang ke gereja, puji Tuhan. Tapi berapa banyak orang masuk ke gereja? Mereka ada di luar. Mereka adalah temanmu, keluargamu, kawanmu. Mereka adalah orang-orang yang sehari-hari ada di luar. Anda tidak mungkin membawa mereka ke gereja. Karena satu dan lain hal. Anda tidak bisa membawa mereka semua ke gereja. Tapi Anda bisa pergi kepada mereka setiap hari, bergaul, berinteraksi. Karena mereka adalah keluargamu. Mereka adalah kawanmu. Mereka adalah kenalanmu. Mereka adalah relasi dagangmu. Mereka adalah pimpinanmu, mereka adalah pegawaimu, mereka adalah tetanggamu, mereka adalah kawan sekolahmu, mereka adalah kawan kuliahmu, mereka adalah orang Samariamu. Mereka tidak mungkin datang ke sini, tapi Anda diutus keluar oleh Tuhan. Walaupun terkadang situasinya seperti domba di tengah serigala, tapi Tuhan mengutusnya. Gereja yang berkumpul harus menjadi gereja yang menyebar, membawa terang dan garam yang memberi dampak dalam hidup sehari-hari. Mereka ada di dunia pertanian, mereka ada di sekitar kita, mereka ada yang bekerja di kantoran, mereka ada di pasar, mereka ada di segala aktivitas. Garam dan terangmu. Kalau Anda berkomunitas dengan orang-orang dalam sehari di dunia, di sektor informal, dagang, pasar dan sebagainya, Anda harus jadi teladan di situ. Kalau Anda di dunia perkantoran, Anda juga jadi contoh di sana, membawa terangmu. Di mana saja Anda berada. Anda adalah garam dan terang dunia. Yang paham katakan amin, saudara. Jangan di gereja dia bagus, waktu belanja orang nyamleng masukin tambah 1. Ya kan? Pernah gitu gak? Banyak ilmu dagang yang jahat. Kadang-kadang orang sudah timbang, sudah pilih,
Dia udah siapin barang yang lain, waktu meleng dia tukar. Sampai rumah kok beda. Bagaimana kalau dia tahu kau seorang Kristen? Saudara, dulu banyak orang beli barang agak besar, barangnya tetap di toko, dia cari mobil untuk mengangkatnya, kemudian waktu datang barangnya diangkat. Tapi yang dibeli, yang dipilih berbeda dengan yang dibawa, dikasih barang yang lebih jelek, karena toh yang beli sudah nggak lihat lagi. Ngerti maksudnya saudara? Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Dulu orang nimbang dagang 1 bungkus 1 kilogram seumpama gula. Tapi kemudian orang menimbang hanya 9 on. Kalau ditanya ini 1 kilo atau berapa beratnya? Yaitu 1 bungkus. Kalau Anda dagang, di mana Anda harus mengharuskan atau diharuskan tulis yang benar, dan itu bisa dipertahankan, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda menulis 100 gram, ya memang isinya 100 gram. Anda boleh membuatnya 75 gram dengan harga yang lebih murah, tapi tulis 75 gram. Jangan tulis 100 tapi isinya 75. Jangan isi 1 kilo tapi isinya 9 on. Dan kalau orang tanya, ya 1 bungkus. Saudara, hal-hal seperti itu kecil, tapi dampaknya besar. Orang membuat nota, kalau tanya harganya berapa, oh murah, kemudian dibikin totalan. Waktu totalannya meleset, dilompati. Ngerti maksud saya? Kalau Anda belanja berapa item, harganya murah waktu ditawar, oh ya dikasih, tulis semua. Tapi jumlahnya meleset, ditambahi. Dan banyak orang yang tidak teliti, dia bayar saja. Jika Anda seorang Kristen, jika Anda adalah terang, bagaimana terangmu bisa bercahaya? Jika Anda pembeli, kenapa harus mencuri untuk sesuatu yang belum dibayar? Ya kan? Dulu kalau orang datang berapa banyak cicip, wah dimakanin semua. Belum bayar, lagi rundingan. Kawan berunding, satu yang makan terus. Habis itu gak jadi. Pedagang kecil berapa untungnya, tapi kita tega saja. Dan kita berpikir wajarlah. Saudara, dulu pedagang pempek. Pempek itu kan makanan sehari-hari. Makan begini, yang sini sudah ada 1, saudara. Ya kan? Dia makan gini. Bayar 2, makan 4. Yang jual anak kecil, nangis dia, saudara. Nah, saudara lihat, kadang-kadang ada orang-orang seperti itu. Dan biarlah anak Tuhan tidak berbuat seperti itu. Kalau Anda harus rugi karena janji, tepati saja janjinya. Tuhan pasti akan menggantinya. Kalau ada sesuatu yang harus Anda lakukan dan konsekuensinya Anda rugi, gak apa-apa. Daripada Anda menjadi orang yang disebut tidak menepati janji. Ada ayat dalam Perjanjian Lama, saya tidak siap ke sana, saya lupa. Tapi orang yang memegang perkataan meskipun rugi, nah, saudara bisa bayangkan, ini kualitas yang hebat. Yang tetap memegang perkataannya meskipun rugi. Karena dia sudah ngomong, dia sudah berjanji, dia sudah menuliskannya dengan semua konsekuensinya. Dan kalau dia harus rugi, dia rela. Kedepannya dia akan hati-hati. Tapi dia tidak boleh menipu orang dengan mengubah klausul, perjanjian. Kadang-kadang kita lihat banyak sesuatu yang kelihatannya bagus, tapi rumit. Bahasa-bahasa dalam polis asuransi, bahasa-bahasa dalam kontrak kerja, kadang dibuat kalimat bersayap yang ketika ditafsirkan sangat merugikan orang lain. Kalau Anda seorang Kristen, buatlah jadi jelas.
tidak merugikan orang. Jadi ada 168 jam dalam satu minggu, 24 jam sehari kali 7. Dan kita kebaktian. Kalau Anda ke gereja cuma seminggu sekali, Anda hanya pakai 2 jam saja. 2/168, mungkin cuma 0, ada yang mau ketik sebentar? 2 jam bagi 168, kasih tahu saya berapa? 2/168. Ada yang mau tolong kasih tahu? 0, berapa? 0,14, 0,011, hanya 0,11, 0,0 atau 0,11? 0,11 ya, 0,011, tidak sampai 1. Ya kan, saudara bayangkan, kalau Anda ke gereja hanya 2 jam satu minggu, Anda hanya 0,011, sedikit sekali. Anda dikasih Tuhan 168 jam hidup. Kita menghabiskan 8 jam, 7 jam tidur satu hari. Tidur di kantor, tidur di mobil, tidur di rumah malam hari, ya kan? Tidur sambil kerja. Ada nggak yang tidur sambil kerja? Nggak kelihatan pengawasnya, dia tidur. Nggak ada bosnya, dia tidur. Karena semalam begadang. Berapa jam saja kalau dia hanya kebaktian satu minggu sekali? Kalau dia seorang pelayan mimbar, dia latihan hari Jumat, dia pelayanan hari Rabu, harus doa. Tambah banyak lagi. Tapi toh itu juga tidak membuat dia sampai habis 8 jam dalam satu minggu. Sisanya selebih dari jam-jam kita ke gereja. Itulah saat untuk kita menerapkan, menghidupi sebuah kehidupan sebagai terang dan garam, memberi pengaruh yang baik dan benar di lingkungan keluarga. Ayo kita baca ini. Kalau ini mau menginspirasi, menolong, mengingatkan saudara, menyegarkan kembali, mari kita baca sama-sama. Jam-jam selebihnya untuk menerapkan cara hidup yang memberi pengaruh yang baik dan benar di lingkungan keluarga, kawan, kenalan, dan di lingkungan sehari-hari kita. Anda harus jadi berkat di sana. Kalau tidak, sia-sialah. Jika kita bergereja hanya fokus pada gedung dan program liturgi, betapapun kita penuh, kita menyembah dalam bahasa roh, kita ngomong dari masuk gereja sampai kita keluar bahasa roh terus, sampai orang gak ngerti kau ngomong apa. Ya kan? Banyak orang rohani ngobrol, dia pakai bahasa roh. Dia bilang, aku gak ngerti kau ngomong bahasa roh. Ya aku sambil sembahyang Pak. Aku bukan penjahat. Aku bukan punya niat jahat. Kau gak perlu doa bahasa roh ketika berbicara dengan orang baik dan benar. Kecuali Anda sedang diancam, ya kan? Dulu ada cim-cim cerita pulang dari gereja di Jakarta, ditodong orang. Dia takut, dia nangis, dia doa pakai bahasa roh. Banditnya hilang. Tapi kalau Anda ketemu dengan pedagang, ketemu dengan orang tua, kawan, kenalan, ngapain sambil ngobrol muka dengan muka? Anda berbahasa roh. Anda tidak lebih rohani karena begitu. Kadang-kadang orang berpikir kalau saya sudah berbahasa roh, kalau saya sudah menghafal Alkitab, kalau saya sudah bernyanyi lagu rohani, 24 jam dia putar terus lagu rohani, tapi dia gak pernah menyanyi. Halo? Banyak orang senang dengan lagu rohani, tapi dia gak pernah nyanyi. Beda gak saudara? Bayang nih, pencet lagu, HP-nya nyanyi, menyembah Tuhan, dia enggak. Halo? Tidak sedikit orang seperti itu. Anda yang harus menyanyi, Anda yang harus memuji Tuhan, Anda yang harus mengucapkan kata-kata. Kadang-kadang pemusik juga begitu, main, tapi
Mungkin dia hanya main, tapi dia nggak menyembah Tuhan. Kan itu bahaya juga, saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, kita memberikan seluruh hidup kita menyembah Tuhan. Baru minggu kemarin kita belajar, penyembahan bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan dapati seutuhnya hidup kita. Tapi jika seideal dan sebaik itu pun kita bergereja, kalau gereja cuma kepada program, maka gereja membatasi dirinya, tidak menjadi garam dan terang. Sebab gedung gereja hanya untuk orang-orang yang bergereja. Di luar kita begitu banyak orang yang tidak akan pernah ke gereja dengan banyak alasan. Tapi mereka adalah jiwa yang kepadanya kabar baik juga perlu diberitakan. Tentu dengan cara yang berbeda. Anda tidak perlu mengutip Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku. Dalam pergaulan yang mungkin sudah masuk, sudah klik, sudah terbangun kesepahaman, Anda bisa mengutipkan ayat bagi dia. Tapi dalam keseharian kadang-kadang Anda tidak perlu mengutip ayat, tapi biarlah perkataanmu menjadi perkataan yang ya di atas ya. Injil harus diberitakan kepada orang di luar gedung gereja. Dan kalau hanya terbatas di dalam gereja, kita tidak pernah memberi dampak positif kepada masyarakat, kepada orang di sekitar kita. Itulah sebabnya kadang-kadang orang tidak suka dengan komunitas Kristen. Karena ribut, rame, musiknya keras, orangnya sombong semua. Kalau parkir karena gereja nggak punya tempat parkir, parkir di tempat orang, di toko orang, orang dan sebagainya. Dia merasa berhak karena dia mau kebaktian. Sudah bisa bayangkan, toko orang cuma 4 meter. Kalau Anda parkir di situ dari pagi sampai sore, orang nggak bisa dagang lagi. Pernahkah kita memikirkannya? Kadang-kadang begitu. Satu mobil isi 1 orang. Untung BBM naik. Supaya kita tidak perlu boros. Ya kan? Supaya kita lebih sehat. Pakai sepatu yang baik, jalan lebih jauh, kita lebih sehat. Halo? Tukar sepeda. Kalau ditanya, BBM mahal, malu nggak? Nggak usah malu. Anda bisa jawab, lebih sehat badan saya, jalan kaki, ya kan? Kalau bukan hujan dan sangat panas, kita seringkali berpikir semua harus mobil, semua begitu. Halo? Pergi ke warung seberang, naik mobil, naik motor. Padahal cuma tetangga sebelah. Orang pergi ke Indomaret, naik motor. Saya bilang, kau jalan kaki aja. Pergi ke seberang, beli apa begitu, naik motor. Kenapa nggak jalan kaki? Orang-orang Singapura kuat semua kakinya, sehat. Orang-orang di Hong Kong beberapa waktu yang lalu, mereka tidak punya lift, tinggal di lantai 4. Apartemennya tidak punya tangga, berjalan, harus tangga. Tidak punya lift maksud saya, harus berjalan dan seterusnya. Sehat. Ada mall yang panjang sekali, berapa jauh. Anda akan lelah kalau tidak terbiasa. Hanya dengan berjalan kita lebih sehat. Halo? Mau mengubah pola hidup? Kadang-kadang kita harus dipaksa dengan situasi tertentu. Semua serba mahal, sumpah begitu. Saya ingin berbicara kepada orang-orang yang punya hati. Oke, kita menanam, menggalakkan ini kepada jemaat. Saya sudah mengikuti beberapa grup orang-orang petani. Tapi itu doktor, ada yang profesor, ada yang sarjana pertanian. Mereka memanfaatkan lahan yang sempit, ada yang aquaponik, hidroponik, dan sebagainya. Kita punya lahan kosong, tanami sesuatu yang berguna. Jangan dulu pikir jual, kita bisa memanfaatkan untuk kita. Ayo, jangan malu. Jangan malas. Kita kadang punya waktu. Kalau kita bisa buat seperti itu, pasti lebih sehat. Karena kita tidak pakai pestisida.
Kita tidak pakai bahan-bahan kimia yang berbahaya, atau kalaupun memakainya dengan takaran yang benar. Kalau saudara berminat, saudara japri saya dan kita akan kumpul. Saya sudah bicara dengan beberapa orang. Yuk kita kumpul, kita bikin sesuatu, pelatihan, mendorong jemaat yang suka, yang senang berkebun, berhidroponik, tanam ikan dan sebagainya. Kalau ini bisa menghidupi sebuah gaya hidup seperti ini, kita bisa jadi berkat buat orang lain juga. Kita banyak habis waktu hanya bersosial media. Kalau itu untuk dagang gak apa-apa. Tapi seringkali waktu kita habis berjam-jam hanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita penuh dengan informasi, kita tahu semua. Tapi mari kita melakukan apa yang kita tahu, walaupun tidak banyak. Kita harus memberi dampak bagi orang sekitar kita. Saya sengaja bikin 3 semua naik. 4 gambar ini. Saudara bisa lihat gambar pertama? Bapak yang pakai mikrofon itu. Bukan mikrofon ini, apa itu ya? Toa ya. Ya. Speaker yang keras. Itu orang yang kuat, dan ini bukan Goliat sama Daud ya. Ini jauh lebih besar dari Goliat dibanding Daud. Atau orang yang di sebelah kiri punya banyak wajah. Tergantung di mana. Kalau di gereja dia pakai wajah alim. Kalau di rumah calon mertua dia pakai wajah yang lain lagi. Kalau di depan pacarnya dia pakai wajah yang lain lagi. Kalau di tempat lain dia pakai wajah yang lain lagi. Kalau kita terlalu banyak wajah, nanti kita lelah. Ya kan? Wajah manis, wajah tidak berdosa, dan seterusnya. Wajah memelas. Ada orang bikin wajah memelas. Kalau ketemu dengan orang itu dia berkata, "Duh, hidup ini susah." Padahal dia baru beli barang yang sebetulnya tidak produktif. Saudara lihat, Tuhan menempatkan orang-orangnya di tempat yang dia kehendaki. Tapi persoalannya, orang yang ditempatkan Tuhan itu tidak tahu, tidak mau, tidak berlaku sebagai orang yang diutus Tuhan. Jadi dia tidak menganggap hidup ini sebagai sebuah penugasan dari Tuhan. Padahal Tuhan tempatkan dia sebagai kepala keluarga, supaya dia menuntun keluarganya. Dia jadi ibu rumah tangga yang menuntun keluarganya, anak-anaknya. Itu penempatan Tuhan. Karena tidak semua orang bisa menjadi kepala keluarga. Tidak semua orang memiliki satu keluarga yang utuh. Orang tua, suami istri dan anak-anak. Tidak semua orang mendapatkan kepercayaan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Tidak semua orang bekerja di sektor tertentu. Mari kita melihat apa yang kita lakukan sehari-hari adalah penugasan dari Tuhan. Yang paham katakan amin, saudara. Katakan lagi. Yang paham katakan amin. Menjadi orang yang tahu bahwa saya ditempatkan di sini karena Tuhan. Amin. Jadilah orang yang tahu bahwa pekerjaan saya di sini sekarang, tugas saya di rumah tangga, tugas saya di sini adalah Tuhan yang mengutus saya. Ini akan menjaga kita dalam koridor yang benar, yang satu hari ketika kita berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua, kita tidak malu. Kita tidak malu kalau satu hari kita berdiri di hadapan Tuhan. Karena semua yang kita terima haruslah kita akui sebagai pemberian dari Tuhan. Dan harus kita pertanggungjawabkannya. Kita tidak punya pimpinan yang meminta kita bertanggung jawab. Tapi kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Karena beberapa pekerjaan adalah pekerjaan profesi yang dia bertanggung jawab dengan dirinya. Dia tidak punya atasan langsung. Tapi dia harus bertanggung jawab dengan dirinya dan dengan kepada Tuhan.
Suami, kepala keluarga, tanggung jawab dengan siapa? Nggak ada. Dia tidak tinggal di rumah mertua. Dia tidak tinggal di rumah ipar. Jadi dia tidak punya tanggung jawab kepada orang lain, tapi dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhan menempatkan dia sebagai kepala keluarga dan seterusnya. Marilah mengerti bahwa apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kehidupan kita sehari-hari adalah seorang yang diutus Tuhan. Ada yang dikenal gak wajahnya? Banyak ya? Saudara bisa tambahin lagi. Gak apa-apa gak kenalnya, karena saya juga gak kenal. Tapi satu hal, jadilah pribadi yang memberi dampak yang baik dan yang benar kepada masyarakat di sekitarmu. Amin. Mari kita berdiri.